bulan Januari, saya bertemu dengan Habib Salim ketika beliau dakwah di kota Probolinggo. Waktu itu saya dengan guru saya Kiai Haji Sulahuddin Mustafa Sidani, dan di situ beliau ditanya. Beliau ini termasuk orang yang mengharamkan rokok. Lalu dalam sesi tanya jawab, Habib Salim ini ditanya, bagaimana bila ada waliullah yang merokok? Kalau rokok itu haram. Ada pertanyaan yang pertama sebelumnya. Kalau rokok itu haram, bagaimana kalau kita melihat ulama yang merokok? Beliau tetap menjawab, tetap haram. Karena beliau mengatakan rokok itu haram. Lalu beliau tanya lagi, bagaimana kalau kita melihat itu waliullah yang merokok? Kalau rokok itu haram, mengapa ada waliullah yang merokok? Apa jawaban Habib Salim? Beliau mengatakan, wah kalau ini jawabannya lain, kata beliau. Nah itu saya catat. Jawaban beliau saya catat dalam buku ini, Ceramah dan Fatwa Ilmiah Habib Salim disertai dengan ijazah. Waktu itu saya mencatatnya. Kalau ini jawabannya lain, kata Habib Salim. Sebagian dari aulia, kata beliau, itu mempunyai keinginan yang tinggi untuk menghadap Allah Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, karena keinginan yang tinggi ini mengakibatkan cahaya Allah yang diterima oleh si waliullah, yang memenuhi tubuh waliullah itu sangat tinggi sekali, sehingga dikhawatirkan badannya tidak kuat untuk menahannya. Bila dibiarkan terus seperti itu, badannya akan hancur. Terus ibadah kepada Allah Ta'ala, ya, nur cahaya yang memenuhi tubuhnya, ya, akan sangat kuat sekali, akan sangat tinggi sekali, dan dikhawatirkan badannya tidak kuat dan hancur, kata beliau. Karena itulah, untuk meminimalisir dan meringankan beban cahaya Allah yang menyinari badannya, seorang wali perlu untuk mengotori dirinya dengan merokok. Sehingga cahaya Allah yang menyinari dirinya tidak berlebihan. Kalau dibiarkan, bisa tubuhnya hancur. Kalau dibiarkan, bisa dirinya mati. Maka perlu untuk meminimalisir itu semua dengan sedikit mengotori tubuhnya dengan cara merokok, kata beliau. Lalu beliau mengisahkan, ada sebagian waliullah itu, itulah Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, Bogor, beliau tidak mau keluar rumah, tidak mau keluar Jumatan. Wah, suatu saat ada seorang tamu yang memaksa beliau untuk datang Jumatan. Karena didesak oleh tamu, beliau pun menurutinya. Namun setelah sampai di masjid, Habib Abdullah mengusap mata si tamu. Mata si tamu diusap, dan ajaib, seluruh manusia yang berada di dalam masjid semua berubah bentuknya menjadi hewan. Ada yang berbentuk kera, ada yang berbentuk babi, ada yang berbentuk keledai. Maka berkatalah tamu, wahai Habib, kembalilah penglihatan mata saya menyerah. Saya tidak akan memaksa kamu sekarang untuk masjid lagi. Apa yang dilakukan oleh wali ini, pesan beliau, tidak boleh kita ambil guna untuk memuaskan nafsu kita, ya, karena mereka beda. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini salah satu alasan kenapa wali-wali di kalangan sufi terkadang aneh-aneh. Jadi menurut pemahaman mereka, para wali Allah jika terus-terusan taat, Allah akan beri dia cahaya. Dan kalau terus-terusan diberi cahaya, dia akan memenuhi badannya, dan badannya akan bisa hancur. Makanya sesekali mereka memang sengaja melanggar syariat untuk meminimalisir supaya cahaya Allah tidak penuh di badannya, sehingga badannya tidak hancur. Subhanallah. Sebelumnya, saya mau mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman semua, usahakan kita tidak menghina dan mencaci pribadi orang, karena yang kita kritik adalah pendapatnya atau pemahamannya. Karena di Indonesia setiap orang punya kebebasan untuk berpendapat, dan setiap pendapat juga bebas untuk dikritik. Benarkah tubuhnya para wali Allah akan hancur jika terus-terusan taat karena tidak mampu menahan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus sesekali sengaja melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah salah satu perbedaan yang diajarkan oleh ulama-ulama salafi dengan ulama-ulama aswaja sufi. Kalau menurut ulama-ulama salafi, justru para wali Allah yang selalu berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapat cahaya Allah yang menerangi jalannya, sehingga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru mendapat cahaya yang akan bisa membinasakan tubuhnya. Dan mereka juga mengajarkan bahwa wali Allah pun juga bisa melakukan kesalahan, karena mereka tidak maksum. Dan keyakinan-keyakinan seperti itu juga tidak pernah ternukilkan kepada salafus soleh, yaitu 3 generasi awal Islam, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Seperti yang kita semua tahu, para sahabat radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ibadah-ibadah mereka juga yang paling baik. Apalagi kalau dibandingkan dengan ulama-ulama sufi yang dianggap wali Allah. Tapi kenapa tidak pernah diceritakan bahwa mereka sengaja melanggar syariat Islam untuk meminimalisir cahaya Allah yang dianugerahkan kepada dia,
sehingga badannya tidak hancur karena penuh dengan cahaya Allah. Begitupun juga ulama-ulama mazhab dan ahli hadis. Padahal mereka rahimahullah adalah para wali-wali Allah yang tidak diragukan lagi. Tapi kenapa mereka juga tidak pernah dikisahkan seperti itu? Berbeda sekali dengan cerita-cerita ulama dan wali-wali dari aswaja sufi. Dan silahkan kalian nilai sendiri-sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi kita pikiran sehingga kita diharapkan bisa menilai sendiri dan memilih jalan yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan sekali lagi mohon tidak usah mencaci maki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.